Follow Nur Muhammad. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mim Hamimdal Muhammad namanya, ketika diberitahu atau diberikan oleh ayahandanya datuk kita Abdullah bin Abdul Muttalib dan nenek kita Ummi Aminah, itu ketika dalam riwayat beberapa ulama sesungguhnya dikasih tahu oleh Allah lewat mimpi nama daripada jasadnya, tetapi sesungguhnya nama Ahmad Alif Hamim Dal itu dipanggil oleh para nabi dan makhluk di langit sebelum baginda Nabi kita datang sebagai jasad, sebagai nabi. Pertama tentang Alif Hamim Dal ya. Ya. Hakikat daripada huruf alif itu adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana penjelasan di kitab itu, posisi zat Allah yang sudah bermesrah kepada seluruh alam ciptaan Allah, begitu ya? Jadi itu sudah sebagaimana kita jelaskan tadi, ketika Allah dalam kesendiriannya dia adalah zat Allah, kemudian dia keluar lalu sudah menjadi bernama Nur Muhammad, ditempatkan dengan kekuasaan dan kebesaran zat Allah yang menciptakan ini, memindahkan Nur Muhammad dari alam sifat kemudian menuju ke alam nur, kemudian menuju ke alam akal, menuju ke alam kalam, lalu menuju ke alam akal, lalu kembali lagi ke zat Allah, kemudian keluar lagi Nur Muhammad ini bersama di alam ruh dengan semua nur dan ruh para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain. Kalaupun keterangan di kitab itu menunjukkan bahwa misalnya antara zat Allah dengan alam semesta, itu menunjukkan bahwa posisi Allah yang ada di hambanya, atau Allah telah meliputi semua alam semesta, Allah ada di semua makhluk ciptaannya, Allah telah meliputi semua material ciptaannya, Allah telah berada di seluruh makhluk manusia, binatang, hewan, pohon, gunung, darat, dan laut, semua yang bernama ciptaan manusia itu, ciptaan Allah itu berada di dalam liputan Allah. Pada hakikatnya ada dua, makrokosmos dan mikrokosmos. Yang di luar kita lihat ini bernama makrokosmos, sementara yang di dalam kita punya diri, profil tubuh kasar kita ini bernama mikrokosmos. Jadi kalau kita berdiri itu seperti huruf alif. Di dalam alif ini, di dalam alif kita punya profil diri ini, ada semua ciptaan Allah. Itu yang dimaksud dengan zat Allah bermisra kepada seluruh alam ciptaan. Karena di dalam profil ini ada semua yang namanya ciptaan Allah. Itu posisi Allah yang ada di mikrokosmos. Sedangkan di luar diri kita bernama makrokosmos. Jadi langit yang ada di makrokosmos ada juga di mikrokosmos. Gunung yang ada di makrokosmos di luar ada juga di dalam diri kita. Maksudnya begitu, penterjemahannya begitu. Kemudian yang kedua menyangkut huruf H, itu menceritakan sebagaimana apa yang ditegaskan dalam kitab itu artinya tentang keadaan, posisi ciptaan Allah yang dimana ada Allah yang meliputi ciptaannya itu. Misalnya contoh konkretnya, misalnya gunung yang dimana ada Allah di balik gunung itu, daratan atau lautan yang dimana ada Allah di balik lautan itu. Jadi kondisional daripada alam semesta ciptaan Allah itulah yang lahir dari Tuhan. Paham ya? Kemudian mim yang dimaksudkan dalam kitab ini adalah tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah kita jelaskan tadi ya. Hakikat pertama sekali dari zat Allah adalah Nur Muhammad. Dia berangkat dari alam sifat, kemudian dia kembali lagi ke zat Allah, kemudian dia berada di alam ruh, lalu dia berada di alam jasmani manusia, alam ciptaan semua hamba Allah yang ada di muka bumi, alam semesta ini. Insya Allah itulah hakikat daripada Nur Muhammad. Lalu dan itu menyangkut ma'rifat billah, perjalanan para wali-wali Allah, kekasih Allah. Belajarlah orang yang mengenal diri, berangkat dari dirinya kembali ke asal dirinya, kemudian kembali bertemu dengan zat Allah. Kisah perjalanan mengenal diri dan mengenal Allah, itu yang mungkin dimaksud dengan huruf dal yang ada di dalam kitab itu.
Ya. Jadi menyangkut teknisnya lebih jauh tidak bisa kita jelaskan seperti di publik semacam ini, karena perjalanan ma'rifatullah para wali insya Allah sebagaimana kita belajar bagaimana caranya kita kembali untuk bermakrifat kepada Allah. Kita belajar dari kemarin itu insya Allah kita kembali ke asal kita, ke api, angin, air, tanah, kemudian kembali ke Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad kembali ke zat Allah. Itu butuh persoalan teknis yang dibimbing oleh mursyid yang mutabarak, bimbingan-bimbingan teknis, karena ini menyangkut hal yang sangat rahasia dan gaibiyah insya Allah. Atau terjemahan lebih khusus lagi atau ilustrasi lebih khusus lagi tentang 4 huruf alif lam mim dal di dalam kitab ini, menurut pendapat kitab ini adalah begini. Ketika Allah dalam keadaan zatnya, sebagai zatnya, pada saat meniupkan ruh ke dalam tanah yang diberi bentuk dalam proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, dalam proses meniupkan ruh itu, ketika ruh atau Nur Muhammad ditiupkan masuk ke dalam raga tanah yang diberi bentuk ini, itulah pekerjaan yang disebut dengan pekerjaan huruf alif. Ketika ruh atau Nur Muhammad sudah masuk dan berada di dalam tubuh dan raganya Nabi Adam ini, bergeraklah tubuh dan raga itu. Gerakan itulah dilahirkan atau disebutkan dengan kondisional huruf H. Proses tiupan ruh masuk ke raga Adam ini, itu yang disebut dengan istilah mesrahnya zat Allah terhadap hambanya. Kemudian ketika dudukan ruh atau Nur Muhammad di dalam raga mengakibatkan terjadinya gerak daripada raga yang tadi mati, itulah dilahirkan oleh huruf H. Peranan daripada huruf H, gerakan itu yang disebut dengan gerakan H, gerakan huruf H. Lalu masuk ke huruf mim. Sesungguhnya antara alif dan gerakan ini belum ada namanya, maka Nur Muhammad yang membuat gerakan ini memperkenalkan namanya. Sesungguhnya alif dan H itu bernama Nur Muhammad. Dan sampai kepada huruf dal, itu sudah menyangkut af'al, menyangkut kelakuan daripada Nur Muhammad yang sudah berperilaku sebagai hamba, Nur Muhammad yang sudah berada di jasmani manusia. Ketika Nur Muhammad berada di jasmani manusia, manusia ini sudah sadar untuk mengingat jalan pulangnya dengan cara belajar mengenal diri. Itulah para kekasih Allah dan para wali Allah. Kelakuan belajar mengenal diri inilah yang disebut dengan af'alnya huruf dal. Oleh karena itu sebenarnya sejarah singkat 4 huruf ini sama juga dengan 4 huruf alif, lam, lam, ha atau Allah, yang memperkenalkan diri mereka. Alif itu adalah zat, kemudian ha itu adalah sifat, kemudian mim itu adalah asma atau nama, sementara dal itu adalah af'al. Sama juga dengan huruf alif, lam, lam, ha atau Allah. Alif yang pertama itu adalah zat, lam yang pertama itu adalah sifat, lam yang kedua itu adalah asma, sementara ha adalah af'al. Af'al itu kelakuan, kelakuan daripada Nur Muhammad. Jadi ini ceritanya sebenarnya perjalanan Nur Muhammad yang keluar dari zat Allah menghinggapi hamba, kemudian hamba itu bergerak namanya Ha, lalu sampai kepada memperkenalkan nama daripada dirinya yang bernama Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad masuk ke dalam ke jasmani. Jasmani ini sadar untuk kembali jalan pulang menuju zat Allah. Itu yang disebut dengan ma'rifatullah, seorang hamba di dalam melakukan af'alnya. Terkhusus kepada mereka digelar dengan kekasih Allah atau para wali Allah. Cerita singkat dan sederhananya seperti itu. Lebih teknisnya jauh akan kita bahas berdasarkan bimbingan dan tuntunan langsung daripada mursyid yang mutabarak. Tetapi
hendaknya perlu diketahui bahwa terjemahan secara globalnya seperti itu menurut pendapat kitab ini. Mungkin untuk sementara huruf alif ha mim dal itu seperti itu penjelasannya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan huruf mim ha mim dal. Mungkin penjelasan globalnya tentang alif ha mim dal seperti itu. Yang kedua mim ha mim dal atau Muhammad. Jadi tadi juga barusan kita lewati tadi, kita jelaskan tadi dari Nur Muhammad memproduksi atau dari Nur Muhammad lahirlah nur atau ruh para nabi, dan dari nur dan ruh para nabi melahirkan ruh dan nur umat manusia atau umatnya nabi-nabi. Jadi itulah kalau kita posisi penting dan tahu wilayah mim itu ada di kepala manusia, di kepala raga manusia. Hakikat wilayah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hakikat Allah yang bernama Zat Allah kemudian menjadi Nur Muhammad itu berada di Allah, berada di kepala ini. Mengapa dia berbentuk huruf mim di kepala? Karena hakikat mim itu adalah hakikat daripada Muhammad yang bernama Nur Muhammad dengan segala macam produksi ciptaannya. Sebenarnya ketika Nur Muhammad beraksi dan berperanan melahirkan atau menjadikan Nur Muhammad yang lain, menjadikan nurnya para nabi dan nur serta ruh umat manusia yang lain, itu berada di Allahu Ahmad sebenarnya. Itu berada di posisi di alam ruh sudah itu terjadi. Tapi itu juga masih termasuk kategori wilayah areanya, kepala areanya Allah masih, insya Allah seperti itu. Kemudian huruf H, ya, jadi kita tahu persis bahwa kemarin kalau kita tidur, posisi kita tidur itu kepala mim, kemudian dadanya huruf H, kemudian bagian perut atau pinggulnya ini mim lagi, kemudian di bawah kakinya dal. Jadi di dada itu sebenarnya kitab ini mau menjelaskan tentang letak-letak bait-baitnya Allah, singgasananya Allah, Baitul Ma'mur, Baitul Aras, Baitul Kursi, kemudian alam-alamnya, negeri-negerinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bait-baitnya Allah, kampung arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, singgasana aras Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala macam yang disebutkan di kitab itu kira-kira letaknya di bagian mana di tubuh ini. Saya sudah katakan tadi, gaibnya di tubuh ini itulah ada semua. Sementara makrokosmosnya di luar, mikrokosmosnya di dalam, hanya posisi kita menentukan di mana aras di bagian tubuh ini. Kita akan dibimbing dan dituntun langsung oleh mursyid secara teknis begitu. Bagaimana kita bisa mengetahui dengan cara seperti pertama penjelasan dari kitab, yang kedua teknisnya kalau kita belajar tentang isbat nafas, maka insya Allah kita akan menemukan dinding rasa, kemudian kita bisa mengetahui diberi kebesaran oleh Allah, tahu di mana Baitul Aras di tubuh ini, di mana Baitul Ma'mur di tubuh ini, di mana letak posisi singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala di mikrokosmos ini. Itu maksudnya seperti itu. Dan kemarin itu seperti itu. Jadi wilayah mim di kepala ada apa di situ, wilayah H di dada ada apa di situ, kemudian wilayah mim di sekitar daerah perut dan wilayah dal. Saya bisa kasih bukti begini. Contohnya saja setiap lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap raga manusia ini yang berbentuk huruf dal, itu yang bisa menangkap suara daripada golongan jin dan golongan para malaikat. Suara zahir saja, gaib zahir itu. Telinga zahir ini dengar, karena telinga ini diukir oleh Allah berbentuk seperti huruf dal. Jadi itu sebenarnya sudah jelas itu di kitab itu, dijelaskan itu. Wilayah di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptaan-ciptaannya pada tubuh manusia atau mikrokosmos yang ada di diri manusia. Yang perlu kita detailkan adalah pelajaran lebih khusus dan teknis lagi. Itu yang kita mau mengetahui tentang isi kumparan yang ada di dalam diri manusia yang bernama mikrokosmos ini. Di manakah letak negeri-negeri malakut itu? Di manakah letak wilayah area negeri Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di manakah letak area negeri jin? Kemudian di mana letak area negeri makhluk bumi? Itu semua ada di dalam letak dan posisi ukiran Allah terhadap raga manusia yang bernama Mim Hamid Dal. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk dan hidayah. Kita akan lebih rinci lagi. Cuman kita was-was, kita hati-hati karena kalau dipublikasikan ini kan sifatnya rahasia. Ini kita sudah semi rahasia ya, sudah
membuka setengahnya. Mari sama-sama kita berselawat kepada baginda. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Muhammadin karim la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan ibu dan kedua bapak kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, semua keluarga kami, ahlul bait kami ya Allah. Nasab dan turunan kami yang sudah meninggalkan dunia maupun yang masih hidup ya Allah. Hanya Engkau lah Maha Baik. Jadikanlah kami hamba-Mu yang taat beribadah kepadamu, yang selalu membanggakan Engkau sebagai Tuhan kami, selalu mencintai, mengasihi dan menyayangi-Mu ya Allah. Insya Allah kepadamu kami berserah diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma bihusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa ta'ala fiha salamun wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.